Hai semuanya, kelas 12 IPA. Ketemu lagi pelajaran kimia yaitu gugus fungsi senyawa karbon dan tata nama. Untuk mengetahui gugus fungsi dengan baik, dasar teorinya adalah kalian harus hafal deret homolog alkana. Tentunya masih ingat bahwa gugus fungsi senyawa karbon merupakan ciri khas dari senyawa tersebut dan bersifat aktif atau reaktif. Nah, kali ini kita akan membahas gugus fungsi lanjutan pada video sebelumnya. Keempat dari senyawa ini telah kita kenali dari gugus fungsinya, dan semua gugus fungsi ada 8 ya. Kita akan lanjutkan pada video ini. Senyawa yang akan kita kenali melalui gugus fungsinya adalah senyawa asam alkanoat atau asam alkana karboksilat. Ini dia, gugus fungsinya adalah COOH. Bisa diringkas, nanti tidak perlu tampak tangannya, COOH saja juga tidak menjadi masalah. Nah, kita lihat contoh dari senyawa asam alkanoat. Kita ringkas dengan gugus fungsi COOH, C-nya ada 3. Apabila C-nya ada 3, kita tinggal memberi akhiran OAT, sehingga namanya menjadi asam propanoat. Dan apabila menggunakan akhiran karboksilat, maka namanya adalah asam etana karboksilat. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat penjelasannya. Gugus fungsi COOH disebut dengan gugus karboksil atau karboksilat, sehingga pada saat disebut C-nya sudah termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai alkananya kalian melihat di depan gugus COOH ada berapa C. Sehingga kalau ada 2 sebagai alkana maka namanya etana, sehingga lengkap menjadi asam etana karboksilat. Sesuaikan dengan namanya, asam alkana karboksilat. Alkananya etana, kemudian akhirannya karboksilat. Asam etana karboksilat. Sekarang perhatikan contoh rantai C bercabang untuk senyawa asam ini. Perhatikan, tanda panah itu adalah gugus fungsinya. Lalu lihat rantai C-nya, di sini ada cabang metil sebanyak 2. Yang satu terikat pada C nomor 3 dan satunya terikat pada C nomor 4. Ingat bahwa C nomor 1 adalah C yang ada di dalam gugus fungsi. Coba perhatikan senyawa ini. Namanya adalah apabila akhirannya OAT, kita tinggal memberikan cabang di depannya yaitu asam 3,4 dimetil pentanoat. Jika menggunakan akhiran karboksilat, maka tinggal mengurangi 1 ya. Jadi menjadi asam 3,4 dimetil butana karboksilat. Coba lihat asam ini, sehari-hari dikonsumsi oleh kita semua loh, yaitu asam etanoat karena C-nya ada 2 berakhiran OAT, atau asam metana karboksilat berakhiran karboksilat, dan kita sebut sehari-hari sebagai asam cuka. Jangan sampai nggak tahu ya. Lanjut senyawa berikutnya, perhatikan baik-baik. Di sini mirip dengan asam alkanoat. Hanya bedanya kita lihat tanda panah ini, yaitu bukan H yang diikat, tetapi alkil. Jadi RCOOR aksen. Gugus fungsinya adalah COOR aksen. Nama senyawa ini adalah ester. Ester, ya namanya adalah ester. Semua senyawa yang berbau wangi adalah ester. Wangi dalam apel, wangi dalam anggur, wangi dalam nanas, dan lain-lain, semuanya adalah senyawa ester. Perhatikan senyawa ini baik-baik. Di sini senyawa ester mengandung R dan R aksen. R aksennya adalah CH3 ya, yaitu COOR aksen. R aksennya metil dan R-nya itu sendiri adalah propil. Oke, diapit oleh COO.
maka namanya kita sebut terlebih dahulu R aksennya, yaitu metil, kemudian diikuti nama asamnya. Karena senyawa ester itu adalah turunan asam alkanoat. Jadi nama senyawa ini adalah metil butanoat. Kita beri akhiran oat ya, sehingga tinggal menghitung C-nya berapa selain R aksen. Nah, kalian sebutkan ya nama senyawa ini tapi menggunakan akhiran karboksilat, bukan oat. Coba ya. Tahu nggak guys, senyawa ini adalah senyawa yang ada di dalam buah apel ya. Harum, wangi, dan aduh sedap sekali baunya ya. Senyawa berikutnya tidak kalah pentingnya loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelumnya jangan lupa klik dulu tombol likes ya, dan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Lalu kita lanjut lagi ya. Jadi, gugus fungsi dari senyawa alkil halida atau haloalkana adalah X, tangan X, di mana X adalah unsur-unsur halogen F, Cl, Br, I. Ayo simak contoh berikut ini, yaitu contoh dari RX atau senyawa alkil halida ya, yaitu R-nya C2H5 dan halogennya Br. Maka nama senyawa ini mari kita ikuti tata namanya. Kita sesuaikan dengan namanya. Kalau sebagai alkil halida maka namanya etil bromida. Kalau sebagai haloalkana maka namanya Br diakhiri dengan O menjadi bromo, maka namanya adalah bromoetana. Mudah ya? Sekarang lihat contoh berikut, yaitu C-nya hanya 1 ya, dari CH4, cuma H-nya tiga-tiganya itu disubstitusi oleh iod sehingga menjadi CHI3. Oke, nama senyawa ini kalau menggunakan alkil halida namanya metil triiodida atau triiodometana. Nama dagang atau nama trivial adalah iodoform yang sering digunakan sebagai antiseptik. Jadi kita sering menggunakan ini selama pandemik ya. Terakhir adalah gugus fungsi dari senyawa yang disebut dengan amina, yaitu gugus fungsinya NH2 mengikat R sehingga rumus umumnya menjadi RNH2. Amati dengan baik bahwa di sini contohnya adalah mengandung R-nya hanya 1 ya. Jadi NH2 mengikat etil maka namanya etil amina yang merupakan amina primer. Nah, apabila dia amina sekunder maka mengandung alkil sebanyak 2. Di sini alkil sebelah kiri metil dan etil. Maka namanya adalah etil metil amina. Fungsi senyawa amina banyak sekali dalam kehidupan kita. Selain untuk obat-obatan, juga vitamin-vitamin terbuat dari senyawa amina. Tugas kalian sekarang, cari contoh amina tersier ya. Apa saja kira-kira? Oke, semangat ya. Dan jangan lupa klik video-video sebelumnya sehingga kalian lebih menguasai kimia lebih baik lagi. Well, chemistry is beautiful. Thank you for watching. Bye-bye.